Tapi itu sudah kita bicarakan setelah 3-4 bulan, tapi belum juga lagi kita aplikasikan. Makanya saya takut nanti kita berunding Belanda masuk juga, ya kan? Itu dia. Itu ada Belanda. Itu bukti tuh Pak Buya. Berunding Belanda masuk terus, ya kan? Tapi dia Belanda yang apalah, ya kan? Ini Belanda yang dimaksud tuh artinya musuh masuk juga, ya kan? Kalau beliau kan bukan musuh kita. Jadi maksud saya tadi nampaknya ada titik cerah yang disampaikan oleh Ketua PD tadi, bahwa nanti 5 Mei akan ada kongres, akan ada pelantikan, ada kongres dan lain sebagainya. Nah, ini saya harap ini memang betul-betul menjadi momentum akhir bagi kita untuk bernarasi. Jangan lagi kita bernarasi juga, ya kan? Karena jujur aja Ketua Perti sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Abdi tadi, kita di sinilah yang paling mungkin paham dan sering membicarakannya. Sementara di tataran masyarakat dia namanya sudah hilang. Kampar kiri itu rata-rata itu Perti itu. Boleh dikatakan 99% Perti amalannya. Tapi ketika ditanya apakah organisasi mereka tak bisa menjawab Perti itu, karena mereka tak kenal Perti itu. Tak kenal sama sekali. Bahkan sekarang ini banyak yang beralih kepada NU. Karena di sana banyak memang kawan-kawan kita dari Jawa yang transmigrasi di sana. Jadi ada beberapa pondok pesantren di Kampar Kiri itu yang hampir tutup. Dulu santrinya bisa sampai di atas 500, hampir 1000. Kalau sekarang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu santrinya 30 orang. Itu pesantren Perti Pak Buya. Jadi harusnya kita miris melihat hal-hal seperti ini. Dan kalau kita tetap masih hanya narasi, sampai tahun depan narasi lagi, percayalah Belandanya tidak satu orang datang nanti ke sini. Sorry Mister. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang Tuan Guru Saidul ini orangnya selalu membangkitkan kerisauan kita. Jadi yang makin risau kalau dekat beliau ini bertambah risau. Kerisauan kita ini insya Allah bernilai amal soleh. Karena risaunya itu risau karena Allah. Berikutnya Dr. Zul Ikrami. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada para abuya narasumber. Kami tidak tahu apakah ini masukan, pertanyaan atau pernyataan, terpulang kepada abuya narasumber nanti untuk memberikan pencerahan dan jawaban. Yang pertama yang perlu kita pikirkan dari yang disampaikan oleh Prof. Munzir dan bil khusus tadi yang disampaikan oleh ayahanda Prof. Alaidin. Di situ ada kebesaran-kebesaran masa lalu dari Perti ini. Nah, jadi menurut kami kebesaran masa lalu itu harus diterjemahkan ke masa kini. Di antara trik atau cara-caranya bahwa siapapun di antara kita anggota Perti ini dimanapun tampil mesti menampilkan nama Perti. Nah, ini penting kami kira. Jadi siapapun ceramah, membuat tulisan ataupun sudah berada di dunia medsos misalnya, sebut bahwa kita adalah orang Perti. Nah, ini untuk mengenalkan. Jadi harus pede dulu Bang Saidul ya. Dia harus dipedekan kita ini adalah orang Perti. Nah, kemudian yang kedua, untuk menerjemahkan kebesaran masa lalu tadi perlu kita pikirkan di satu unit nanti di Perti ini untuk menghidupkan kembali muzakarah. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Tetapi muzakarah ini lebih, saya lihat lebih kepada cerita tidak ke kaji. Jadi berbalik ke surau yang disampaikan oleh Buya Abdi tadi adalah mengukuhkan kaji. Apa sebab? Karena sekarang Bapak Ibu ya para hadirin, kami yang atau kita yang terjun di tengah masyarakat ya, itu babak belur dengan Salafi Wahabi ini. Ya, di ekstrim kanan ada Salafi Wahabi, di ekstrim kiri ada liberal-liberal. Nah, jadi babak belur dengan Salafi Wahabi ini bahasa kami lihat di medsos, di ceramah-ceramah mereka, pede mereka menyerang kita. Masa untuk bertahan kita tak mau? Nah, macam mana
mau bertahan tetapi BBM-nya tak punya. Dan tidak bisa kita gas kalau BBM tak ada. Nah, muzakarah ini alhamdulillah sudah kita hidupkan di Nurul Azhar ya, melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan salah satu foundernya ya yang membimbing kita ada Buya Al-Fitri, ada Buya Al-Nob. Nah, bagaimana ini nanti kita sinkronisasikan ya untuk lebih besar. Jadi menguatkan kaji, misalnya ya Bapak Ibu sekalian, tak tanggung-tanggung kawan kita juga mengatakan Asy'ariyah itu turunan Mu'tazilah katanya. Asy'ariyah itu Jahmiyah. Orang Asy'ariyah itu sama dengan Syiah, menolak sifat nuzul dan lain sebagainya. Ini yang tak mengaji kan tak paham menjawab ini. Nah, jadi babak belur, maka perlu nanti satu divisi ya Bu ya untuk kita pikirkan ini menghadapi ekstrem kiri dan ekstrem kanan ini. Kemudian untuk penguatan itu insya Allah nanti kita Nurul Azhar lebih besarnya di YTWU mengundang salah seorang ulama dari Al-Azhar Mesir, namanya Profesor Dr. Salim Abu Asi, guru kami dulu di Al-Azhar. Beliau ini sarjana mutafannin, ya paripurna sekali. Iza takallama fil usul ka'annahu usuli, wa iza takallama fit tafsir ka'annahu mufassir, wa iza takallama fil hadis fahuwa ahlun lil hadis, fa iza takallama fil balaghah kadzalika huwa balaghi, dan seterusnya. Jadi beliau ini kita undang nanti, maka kami berharap ada kerjasama perti di situ, karena ini madrasah pemikiran yang perlu kita awetkan, kita kokohkan. Dan segala akomodasi dana yang muncul dari itu nanti YTWU yang tanggung, insya Allah. Perti hanya perlu muncul untuk ikut serta, kalau perlu kita buat daurah di mana nanti di masjid yang besar ada nama Perti di situ. Ini masukan barangkali. Kemudian saya teringat dengan ketika saya dulu sekolah di MAPK, Pak Prof Alaidin, itu sekali seminggu saya mengaji kepada Buya Amran. Mungkin Pak Prof masih ingat siapa Buya ini. Betapa kaji beliau begitu mendalam. Jadi ketika di MAPK kami mendapatkan ilmu yang rasanya tidak mendalam, tapi di tangan beliau inilah matangnya. Jadi kami belajar mantik, ma'ani, bayan dan badi itu kepada beliau. Nah, ada satu kata dari beliau pada waktu itu, saya ini sudah tua kata beliau, dan bangunan ini akan rubuh. Ya, pesantren ini tak akan lama, ya ada masanya akan habis. Maka kalian-kalianlah yang akan menghidupkan kembali pemikiran ini kata beliau. Nah, pemikiran yang saya maksudkan kata Buya Amran pada waktu itu, beriltizamlah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fikih 4 mazhab dan suluk para arifin billah dalam tazkiyatun nufus dan tarikat. Nah, ini yang selalu, aspek ini yang selalu diserang. Nah, oleh karena itu kita pede dengan ini. Jadi saya harapkan betul nanti ada jawaban ataupun ada eksekusi yang langsung sebagaimana tadi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ustadz Saidul tadi. Cerita-cerita masa lalu itu kita turunkan di masa sekarang. Banyak maaf. Assalamualaikum. Ya. Saidul Tombang bukan Saidul Amin. Kalau Saidul Amin Muhammadiyah. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berikut Ustadz Nur Hadi. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Tarbiyah, karena memang saya berguru dengan guru kita Prof Abdul Somad. Waktu saya dulu belajar tarbiyah di Style Azhar, beliau adalah guru dosen kami tafsir hadis-hadis tarbawi dan tafsir-tafsir tarbawi. Kemudian kepada guru kita Prof Alidin Goto adalah guru bagian tarbiyah sifatnya rohani. Kemudian kalau Prof Munzir itu ketika di S2 dan selanjutnya itu di tafsir-tafsir tarbawinya. Yang lain-lain semuanya seperti itu. Oke. Kita tak terlalu banyak tapi saya sebenarnya bukan bertanya, sekedar menguatkan kembali sifatnya diskusi. Saya kembali kepada tema peran pondok pesantren tarbiyah menghadapi zaman. Kalau lah memang tarbiyah ini mau reinkarnasi, kembali bangkit hidup lagi, maka yang pertama, kalau memang di Sumatera Barat nggak ada bangkainya, kita bangkitkan bangkai di sini. Apa? Muminya kita bangkitkan dengan cara satu, dirikan DPW-nya atau DPD-nya